Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1970-1973. Sesaat sebelum pembukaan pasar saham Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan besar yang terkenal itu sepakat untuk mengumumkan rencana pembelian kembali saham mereka secara kebetulan. Berita itu tidak berdampak banyak di pasar. Saat ini, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa harga saham perusahaan-perusahaan top ini jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya, tetapi kapan akan berada di titik terendah? Apakah mereka akan terjebak di tengah atau akankah mereka mendapatkan harga yang sangat tinggi jika mereka memancing di dasar sekarang? Semuanya masih belum diketahui. Lagi pula, sangat sedikit investor yang benar-benar memiliki uang cadangan untuk berinvestasi di saham. Mereka semua harus membuat perputaran uang dengan cepat. Bahkan jika mereka tahu bahwa saham tertentu akan naik dalam 2 atau 3 tahun atau bahkan lebih lama, sebagian besar investor saham tidak akan memilih saham ini. Sebab, kenaikannya tidak pasti dan jangka waktu investasi jangka panjang terlalu panjang. Mereka yang menyukai pendapatan yang stabil hanya akan berurusan dengan manajer keuangan minimum tetap. Sementara itu, kebanyakan yang terjun ke pasar modal dengan uang sendiri adalah para spekulan yang ingin melontarkan sprat untuk menangkap ikan herring dan meraup untung besar dengan cepat. Dengan demikian, seluruh pasar tidak banyak berfluktuasi ketika menghadapi berita ini, sebaliknya, semua orang terdiam. Mereka sedang mencari di Eway Foundation. Saat ini, semua orang tahu bahwa Eway Foundation adalah dealer terbesar di pasar saham Amerika Serikat. Bahkan jika mereka ingin merespons, mereka akan menunggu Eway Foundation untuk merespons terlebih dahulu. Di sisi lain, Eway Foundation tidak membuat masyarakat menunggu lama. Saat mereka dihadapkan dengan pembelian kembali saham oleh perusahaan-perusahaan terkemuka ini, seperti Microsoft dan Apple, tanggapan Eway Foundation sederhana dan keras: mereka akan gagal. Jika Eway Foundation saat ini ingin melakukan short, kekuatannya sangat berbeda dari sebelumnya. Dengan 210 miliar dolar AS yang diperoleh dari pasar subprime bersama dengan prinsipal mereka, Eway Foundation sekarang memiliki peti perang yang mendekati angka 300 miliar dolar AS. Akan seperti apa konsepnya? Jika dikonversi ke dolar Somer, itu akan melebihi 1 triliun dolar Somer. Jika Eway Foundation menarik semua dananya sekarang, itu akan menjadi lembaga modal ventura terbesar di dunia berdasarkan nilai pasar, serta salah satu perusahaan dengan kekuatan finansial terkuat dalam sekejap mata. Namun, premisnya adalah Eway Foundation tidak mendistribusikan dana tersebut. Orang harus tahu bahwa uang ini terdiri dari modal Somerland besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya serta modal dari Somerland turun. Namun, ini tidak mencegah Eway Foundation berubah menjadi raksasa nyata, menginjak-injak pasar Dow Jones dan Nasdaq Amerika Serikat. Karena kami memilih untuk menyerang secara sadar, Nasdaq kini telah menjadi daerah yang paling terpukul. Itu dibuka pada 19.986 poin, tetapi setelah pembukaan, meskipun ada sedikit tren kenaikan karena rencana pembelian kembali perusahaan-perusahaan besar terkemuka, harga pasar saham turun dengan cepat ketika kami mulai menjual. Titik saat ini adalah pada tahun 19.901, tetapi ketika bertemu dengan titik dukungan bilangan bulat, kita tidak akan membutuhkan lebih dari 5 menit untuk menembus titik ini. Dengan lebih banyak dana di tangan, kekuatan mereka juga meningkat. Saat ini, Jake juga sedang bersemangat. Sebelum bekerja dengan Jasper, Jake tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia bisa menjadi bapak pasar Nasdaq. Sekarang dia bukan hanya seorang ayah, tetapi dia juga ayah dari perusahaan-perusahaan terkenal dan terkenal di dunia ini. Tingginya menempatkan sejumlah besar pesanan pendek di pasar dengan persetujuannya tidak ada bandingannya. Jasper juga dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat Jake yang berwajah merah. Ini baru permulaan. Saya sudah memberi Anda semua dana. Jika Nasdaq tidak dapat dibawa ke bawah 15.000 poin sebelum penutupan hari ini, Bas telah mengingini posisi Anda untuk waktu yang sangat lama. Jake terkejut dan buru-buru berkata, "Tuan Lain, jangan khawatir, aku akan kembali bekerja sekarang." Setelah Jake keluar, Jasper bersandar di kursinya dalam posisi yang relatif nyaman. Sekarang dia memiliki dana hampir 300 miliar dolar AS, tidak terlalu sulit untuk mencapai tujuan mereka. Kekhawatiran utama adalah apakah uang panas internasional itu akan masuk untuk membuat kebingungan. Sayangnya, hal yang dikhawatirkan Jasper benar-benar terjadi. Ketika indeks pasar saham Nasdaq turun menjadi 18.000 poin, Jasper dengan jelas memperhatikan fluktuasi abnormal harga saham beberapa perusahaan penting. Dia bisa melihat sejumlah besar posisi kecil terbentuk di saham perusahaan yang lebih besar dan terkenal. Ini jelas bukan pembelian kembali saham perusahaan-perusahaan itu sendiri. Jika itu adalah pembelian kembali saham mereka sendiri, mereka akan mengumumkannya kepada dunia dan mempublikasikannya dengan gegap gempita.
Namun, perilaku pembelian yang terjadi sekarang tampaknya merupakan arus bawah yang tersembunyi di bawah turbulensi umum. Itu tidak jelas, itu tidak dalam skala besar tetapi juga tidak ada yang bisa ditertawakan. Untuk saat ini, Jasper tidak tahu dana siapa ini karena semuanya dilakukan dengan hati-hati. Sepertinya mereka takut Jasper akan mengetahuinya, jadi setiap kali mereka membeli, mereka akan membeli tanpa mempengaruhi harga pasar. Meskipun itu tidak mempengaruhi pasar untuk saat ini, mereka seperti lem yang sangat menjengkelkan. Ketika Jasper menurunkan harga saham sedikit, mereka akan membeli sedikit, dan ketika diturunkan sedikit lagi, mereka akan membeli sedikit lebih banyak. Jika ini terus berlanjut, Jasper akan mengerjakan dana ini dengan sia-sia. Jasper tidak pernah ingin menderita kehilangan yang begitu sunyi. Ketika Nasdaq jatuh ke hampir 17.900, Jasper menyuruh Jake untuk berhenti. Begitu berhenti, lem yang seperti tikus pencuri itu langsung terkena sinar matahari. Harga saham dari perusahaan-perusahaan terkemuka yang penting ini untuk sementara stabil dan setelah volume perdagangan melambat, pembelian mereka menjadi sangat jelas. Ia tahu bahwa niatnya telah terungkap, dan dalam sekejap, ia membatalkan semua pesanan yang belum terselesaikan dan segera menghilang ke lautan dana tanpa jejak. Terus korslet, Jasper menyipitkan matanya dan berkata kepada Jake. Perhentian barusan hanyalah peringatan bagi pihak lain bahwa dia telah menemukan mereka dan bahwa dia kesal. Jika mereka terus mengumpulkan uang dengan tidak bijaksana, Jasper akan menghajar mereka. Setelah itu, dana tidak muncul lagi. Pasar Nasdaq anjlok. Penurunan lebih dari 3.000 poin sudah bisa digambarkan sebagai kecelakaan. Ini adalah penurunan satu hari terbesar di pasar saham Nasdaq sejak krisis keuangan. Seluruh pasar keuangan Amerika Serikat penuh dengan kesedihan. Tidak diketahui berapa banyak posisi orang yang dilikuidasi pada hari perdagangan ini, dan tidak diketahui berapa banyak bos perusahaan dana yang melompat dari gedung tinggi. Situasinya bahkan lebih kacau sekarang. Dalam kekacauan, posisi target penangkapan ikan bawah Jasper semakin dekat. Pada saat yang sama, toleransi lingkaran keuangan Amerika Serikat semakin dekat dan mendekati batas akhirnya, beberapa orang tidak bisa tidak mengambil tindakan. Di pegunungan Andes, suara elang yang keras membelah atmosfer yang tinggi. Meskipun terdengar sangat menusuk, itu juga memberi orang rasa keliaran dan keberanian dalam menghadapi alam primitif dan liar. Seekor elang abu-abu terlihat meluncur melintasi langit, menciptakan lengkungan menakjubkan di udara. Kemudian, berbelok ke bawah dan menukik dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Begitu cakar tajam yang tersembunyi di bawah bulunya menjepit tubuh seseorang, itu pasti akan meninggalkan beberapa lubang berdarah. Seorang pria parubaya berjanggut yang tampak berpakaian jorok dan sopan mengangkat tangannya. Dia telah memakai gelang pelindung khusus di lengannya. Ketika elang itu terbang mendekati kepala pria itu, ia melebarkan sayapnya dan melambat sebelum dengan kuat mencengkeram gelang itu untuk bertengger di atasnya dengan mantap. Elang ini hinggap di lengan pria itu sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Matanya yang sangat tajam bisa melihat mangsa yang lebih kecil dari tikus lebih dari 10 km di atas langit. Itu adalah salah satu predator alam teratas baik dalam penampilan atau fungsi. Pria berjanggut itu jelas sangat menyukai hewan peliharaannya. Setelah memberinya sepotong daging sapi segar, dia menoleh ke temannya dan berkata sambil tertawa, "Jesse, saya menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk mendapatkan Ger Falcon ini dari Provinsi Raidon di Summerland. Itu berasal dari garis keturunan raja yang paling murni, dan orang tuanya pernah berburu macan tutul salju. Saya berani bertaruh $100 bahwa Ger Falcon saya dapat membunuh musang Anda dalam 10 detik." Pria bernama Jesse memiliki cerutu besar di mulutnya, tetapi dibandingkan dengan pria berjanggut kasar, pakaiannya lebih halus dan sopan. Bahkan di hutan belantara yang sunyi, dia berpakaian untuk berburu, yang mengungkapkan selera kelas atasnya. Jesse mengangkat bahu dan mengangkat senapan laras gandanya dengan kedua tangan. Dia berkata, tidak peduli seberapa kuat binatang atau orang, itu tidak dapat menghentikan satu peluru pun dari benda ini. Ketika pria berjanggut itu hendak berbicara, seorang wanita ramping lainnya dengan tinggi 1,9 meter berjalan keluar dari celah gunung tidak jauh. Dia membawa landak ditutupi dengan paku di punggungnya. Landak itu meneteskan darah di sepanjang langkah wanita itu saat itu tergantung di punggungnya. "Apa yang kalian berdua tunggu? Harta rampasanku ada di sini, tidak bisakah kau membantuku membawa landak itu pergi dengan sopan?" Wanita itu berteriak. Pria berjanggut dan Jesse tertawa dan melambaikan tangan. Segera setelah itu, seseorang berlari ke depan dari belakang mereka untuk mengambil landak di punggung wanita itu. Wanita jangkung dan ramping berjalan ke pria berjanggut dengan hati-hati, melirik Ger Falcon di lengannya dengan sedikit iri, dan berkata, "Tidak, Anda benar-benar tidak ingin memberikan Ger Falcon itu kepada saya. Saya katakan bahwa Anda dapat menyebutkan harga berapapun yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin 100 juta atau 200 juta?
Pria berjanggut bernama Noe berkata sambil tersenyum, sebagai putri tertua Rothschild, kamu tidak peduli dengan uang ini, sementara aku, pewaris keempat Morgan, juga tidak terlalu peduli dengan uang ini. Apakah saya benar, Jesse Dupont, wakil presiden Dupont? Wanita itu mendengus pelan dan berkata, tidak peduli dengan uang. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak peduli dengan uang. Bukankah keluargamu, keluargaku, dan begitu banyak orang bekerja sangat keras selama beberapa generasi demi uang dan kekuasaan? Tentu saja, kalian para pria memiliki alasan lain untuk berjuang keras dan itu adalah wanita, sementara kami para wanita memiliki alasan lain untuk berjuang keras, dan itu bukan untuk dihancurkan oleh pria sepertimu. Noe mengangkat bahu dan berkata, aku tidak pernah menghancurkan wanita manapun. Wanita itu sedikit menyipitkan matanya, melirik Ger Falcon di lengan Noe, dan tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kamu bertaruh denganku untuk Ger Falcon ini? Apa itu? Saya tidak bertaruh pada hal-hal normal, kata Noe dengan penuh minat. Ini jelas bukan pertaruhan biasa. Jesse, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami? Jesse memainkan senapan laras ganda di tangannya saat dia menghadapi pertanyaan wanita itu, dan berkata, aku baik-baik saja dengan apapun. Ketika wanita itu melihat kedua pria itu mengangguk setuju, sudut mulutnya sedikit terangkat dan dia berkata, karena ini adalah pertaruhan di antara kita bertiga, tentu saja, itu tidak bisa di Amerika Serikat atau bahkan di Barat dunia, jika tidak, kita semua akan memiliki kemampuan untuk memengaruhi permainan. Di sisi lain, masalah ini tidak boleh terlalu kecil, jika tidak maka akan membosankan. Mengapa kita tidak bertaruh apakah CW Foundation dapat menjatuhkan bank investasi terbesar ketiga, Morgan Investment Bank? Setelah kata-kata ini keluar, Noe langsung tersenyum pahit. Bella, kamu tahu bahwa keluargaku sedang berselisih sengit tentang masalah ini, dan sekarang elang perang dan merpati dibagi rata, sehingga tidak ada yang bisa membujuk pihak lain. Saya tidak dalam mood untuk menganggap ini sebagai pertaruhan pada saat ini. Morgan Investment Bank hanyalah salah satu dari banyak aset Morgan Financial Group. Apa yang perlu diperdebatkan? Bella berkata dengan tidak puas. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jesse menyela, jangan bicara tentang keluarga kita masing-masing. CW Foundation, JW, dan Jasper Line di belakang mereka telah memasuki pandangan Freemason sejak lama. Saat ini, Freemason memiliki banyak pendapat yang berbeda tentang Jasper. Beberapa orang berpikir bahwa dia dapat diikat atau mereka bahkan dapat mengizinkannya untuk bergabung, tetapi yang lain berpikir bahwa dia menantang sistem ekonomi global yang telah didominasi oleh negara-negara barat selama ratusan tahun, yang tidak dapat dimaafkan. Benar-benar sekelompok barang antik. Ekspresi Bella penuh dengan sarkasme saat dia berkata, aku tidak pernah ikut campur dengan hal-hal ini. Saya sakit kepala ketika mendengar tentang mereka, tetapi jika Jasper benar-benar dapat membalikkannya, maka warnailah saya dengan terkesan. Setelah dia mengatakan ini, Jesse dan Noe keduanya tertawa. Tidak ada sarkasme atau negatif dalam tawa mereka, tetapi mereka merasa bahwa ini sama lucunya dengan mendengar seekor semut memindahkan gunung. Baiklah, kita hanya bisa menjamin keadilan satu sama lain dalam taruhan semacam ini. Adapun saham saya hanya akan menggunakan 18% saham dari perusahaan De Beer yang diberikan keluarga saya ketika saya dewasa. De Beer, pemasok berlian terbesar di dunia. 18% saham perusahaan ini banyak, kata Noe heran. Saya masih memiliki banyak industri serupa. Saya bahkan tidak dapat menghitung berapa banyak barang yang saya dapatkan, tetapi saya hanya memiliki satu bayi seperti itu. Bella tidak peduli. Sebaliknya, dia melirik Ger Falcon di tangan Noe dengan iri. Dia kemudian bertanya, bagaimana? Taruhan Anda akan menjadi bayi Anda, apakah Anda ingin melakukannya? Seolah godaan itu tidak cukup, Bella menambahkan, apakah Anda menang atau kalah, saya masih bisa memberi Anda saham itu. Ayo, tunggu apa lagi? Noe tertawa dan berkata, tidak peduli saya menang atau kalah, saya bisa mendapatkan 18% saham De Beer. Saya tidak akan bisa mendapatkan saham Morgan Investment Bank, jadi saya akan lebih praktis dan memastikan saya memiliki beberapa saham di tangan. Baiklah, aku akan memberimu bayiku jika aku kalah. Oke, kamu bisa memilih dulu. Apakah menurut Anda JW Foundation dapat menjatuhkan Morgan Investment Bank? Tidak, jawaban Noe cukup lugas. Meskipun proporsi Morgan Investment Bank di Morgan Financial Group secara bertahap semakin berkurang, pada akhirnya tetap menjadi wajah Morgan Financial Group. Banyak bisnis dalam grup keuangan bergantung pada bank investasi, jadi statusnya dalam grup keuangan tidak hanya sesederhana rasio properti, dan itulah sebabnya Morgan Financial Group tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkannya. Bella tersenyum mendengar kata-kata itu. Dia berbalik untuk melihat Jesse, lalu bertanya, Jesse, bagaimana denganmu? Jesse mengangkat bahu dan berkata, saya pikir dia juga bisa. Faktanya, alasan saya lebih kuat dari Noe karena sejauh yang saya tahu, bukan hanya Morgan Financial Group,
tetapi banyak orang dari 10 kelompok keuangan besar, termasuk Freemason, menentang Jasper dan JW Foundation-nya karena dia telah mempengaruhi kepentingan dari lebih banyak orang. Rupanya, alasan mengapa mereka tidak berurusan dengannya sebelumnya adalah karena semua orang membutuhkannya untuk menghilangkan gelembung ekonomi di Amerika Serikat. Sekarang tugasnya telah selesai, maka akhir hidupnya. Jesse mengangkat senapannya dan meletakkannya di belakangnya. Kemudian, dia terkekeh. Ini seperti senjata saya ini. Itu secara alami disingkirkan saat tidak digunakan, tetapi jika tidak patuh, maka itu hanya bisa dihancurkan. Jesse, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa elang perang dan merpati masih berdebat tentang dia? Tanya Noe. Argumen adalah argumen, tetapi Anda tahu, elang perang selalu lebih tangguh daripada merpati. Baik secara eksternal maupun internal, beberapa anggota elang perang yang penting telah merencanakan untuk mengambil tindakan. Mungkin mereka sudah melakukannya, jadi siapa yang tahu? Lagi pula, kami sibuk mencari di sini dan tidak dapat memperoleh informasi terbaru. Terlebih lagi, siapa yang akan benar-benar memulai perebutan kekuasaan internal demi seorang Sommerlander? Noe tertawa dan berkata, kamu sudah menjadi wakil presiden grup keuanganmu, dan kamu jauh lebih tahu daripada kami yang hanya ahli waris. Jesse perlahan mengeluarkan cerutu dan berkata, kamu hanya tidak ingin berada di posisi yang sama. Kedua pria itu menatap Bella dan Bella masih terlihat acuh tak acuh. Dia berkata, karena kalian semua mengatakan tidak, maka saya hanya bisa memilih iya. Jangan katakan itu, Bella. Kami adalah teman terbaik. Jika kamu menyesalinya, kita bisa berpura-pura taruhan ini tidak pernah ada sejak awal, kata Noe sambil tersenyum. Kamu tahu ini bukan siapa aku, ditambah lagi, aku sangat percaya pria bernama Jasper bisa melakukannya. Ketika Jasper meminta Jake untuk menyelidiki sumber dana di rekening di balik fluktuasi harga saham yang tidak normal, dan dia tidak mendapatkan hasil selama lebih dari setengah jam, Jasper tahu bahwa dia telah menghadapi lawan yang sulit kali ini. Entah itu teknologi, pengalaman, penilaian situasi, atau kekuatan, dana yang bahkan Jasper tidak tahu perkiraan jumlah atau sumbernya benar-benar menakutkan. Samar-samar Jasper bisa merasakan bahwa pihak lain memperingatkannya dengan cara ini. Mereka sepertinya berkata, saya telah melihat niat Anda, jadi sebaiknya Anda berhenti lebih awal. Pak, harga saham lain, Microsoft, Apple, Amazon, dan Qualcomm telah memasuki garis beli yang Anda tetapkan sebelumnya. Haruskah kita mengeksekusinya sekarang? Jake bertanya hati-hati. Ekspresi Jasper serius, dan dia tidak segera mengambil keputusan. Jake, jika kamu telah melakukan sesuatu untuk waktu yang lama dan sepertinya kamu akan berhasil, tetapi saat ini, musuh yang mungkin terlalu kuat untuk kamu lawan tiba-tiba muncul dan tidak menginginkanmu. Untuk melanjutkan, apa yang akan kamu lakukan? Jasper mendongak dan bertanya. Jake tertegun sejenak, lalu dia langsung mengerti apa yang dimaksud Jasper. Dia merenung sejenak, lalu menggertakkan giginya dan menjawab, saya akan melanjutkan, Tuan Lain. Anda mengatakan bahwa jika kita ingin berkembang, maka kepentingan pihak luar pasti akan terpengaruh. Kecuali kita segera membubarkan perusahaan, tidak mungkin menghindari munculnya musuh baru. Jika ini masalahnya, kami telah lama bersiap untuk mati, jadi mengapa mereka harus mundur ketika mereka mulai mengancam kami? Dalam hal ini, akan lebih baik untuk segera bubar. Jasper berkata sambil tersenyum, ya, Anda benar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.